Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebab pemeliharaan Allah sempurna dan kita yang percaya yakin rancangannya indah bagi kita yang berharap dan berlindung kepadanya. Amin Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk kerinduan serta kesetiaan Bapak Ibu semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan pujian untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kasih, yang berinisiatif menebus kami dari dosa, sehingga kami yang percaya beroleh anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Dan juga Engkau Allah yang bukan saja mencipta, namun juga sekaligus memeliharakan. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami, memelihara untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara, bagi korban bencana alam, perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh.
juga bagi setiap pergumulan kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan hikmat, kekuatan untuk kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan mensharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan, perenungan kita akan diambil dari surat Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ke 36. Kita melanjutkan seri di dalam pembahasan di dalam surat Roma, melanjutkan dari apa yang telah disampaikan Pak Jose di minggu yang lalu. Minggu ini tema yang diberikan kepada saya adalah rencana Allah yang tak terselami. Rencana Allah yang tak terselami. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Roma pasal yang ke-11 ayat ke-25 sampai 36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa di Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, nyatakan kasih dan anugerah-Mu agar kami boleh bersama-sama memahami kebenaran firman-Mu dan terlebih kami melakukannya dalam hidup kami sehari lepas hari. Kami serahkan waktu perenungan firman-Mu yang singkat ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kiranya Engkau yang menolongnya untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan bagian ini di dalam surat Roma pasal yang ke-11 di paruh yang kedua dari bagian di surat Roma pasal yang ke-11 ini. Kalau di bagian sebelumnya, kita tahu Rasul Paulus sudah menyampaikan secara panjang lebar, khususnya dari pasal yang 9, bagaimana dia menguraikan betapa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasih Allah, tetapi pada saat yang sama juga mereka adalah bangsa yang menolak Allah, bangsa yang tidak taat, bangsa yang mangkir daripada kasih karunia Allah. Itulah yang menjadi latar belakang di dalam penyampaian Rasul Paulus di dalam surat Roma, khususnya dari pasal yang ke-9 sampai kepada pasal yang ke-11. Dan di dalam pasal yang ke-11 ini boleh dikata merupakan satu bagian penutup, bagian konklusi atau kesimpulan yang menyatakan bagaimana kasih karunia Allah itu berlaku di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara,
Em, Rasul Paulus memberikan eh, satu penekanan bagaimana di dalam rencana keselamatan Allah itu ada dua hal yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah satu misteri, yaitu kita tidak dapat sepenuhnya memahami rencana dan maksud Allah. Dan yang kedua adalah paradoks. Paradoks adalah dua hal yang seolah-olah berlawanan tetapi terjadi pada saat yang sama. Dua hal yang sepertinya seolah-olah saling bertolak belakang, dua kebenaran yang sepertinya bertolak belakang tetapi terjadi di dalam saat yang sama. Kalau kita melihat apa yang menjadi paradoks dan misteri yang disampaikan Rasul Paulus di dalam bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat tadi bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan dikasih Allah, tetapi juga dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan menolak Allah. Kita tahu di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, Allah senantiasa senantiasa menemukan bangsa Israel itu secara konsisten. Mereka menolak Allah. Mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Mereka dengan sengaja mengabaikan Allah. Mereka dengan sengaja berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Mereka dengan sengaja melupakan akan kasih setia Tuhan. Padahal mereka sudah berkali-kali dikatakan sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Bangsa yang telah diselamatkan, bangsa yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah yang menjadi Allah atas sejarah, Allah atas bangsa Israel. Nah, inilah paradoks yang pertama. Walaupun dipilih dan dikasihi, tetapi mereka justru adalah bangsa yang menolak, menolak dan tegar tengkuk. Bukankah ini sesuatu yang kita sering jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang ya, orang yang terdekat di dalam dengan diri kita bisa menjadi orang yang mungkin paling menyakiti kita. Betul? Seringkali kita mendapatkan ini terjadi dalam kehidupan ya, dalam relationship sehari-hari ya. Orang yang kita paling percaya, orang yang kita paling kasihi, orang yang kita anggap mereka yang mungkin paling mengerti kita, tetapi justru merekalah yang menyakiti, merekalah yang mungkin menolak kita. Jangan salah, eh, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga adalah sesuatu yang dialami juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, bahkan ya orang-orang terdekatnya sendiri tidak mempercayai dia. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus pernah ditolak di kota tempat dia besar, yaitu di Nazaret. Bahkan kita tahu bahwa ada eh, saudara kandungnya sendiri yang tidak mempercayai dia sampai kemudian eh, setelah Tuhan Yesus eh, bangkit dan naik ke surga, mereka percaya. Misalnya kita tahu ada saudara kandung Yesus yang bernama Yakobus dan juga Yudas. Mereka adalah eh, orang-orang yang pada awalnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi kemudian mereka percaya. Jadi ini seringkali paradoks yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya ini juga adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah paradoks ini juga ada satu misteri yang terjadi pada saat yang bersamaan. Walaupun demikian, ketika bangsa Israel itu sudah menolak Allah, Allah tetap mengasihi Israel dan mengatakan bahwa Israel akan diselamatkan. Inilah satu misteri yang indah, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-11 ini. Allah tetap mengasihi Israel, Allah tidak meninggalkan bangsa Israel, Allah tetap menyelamatkan bangsa Israel. Memang betul Israel pernah dihukum, pernah dibuang ke negeri pembuangan. Tetapi kita tahu kemudian Allah menghimpun mereka kembali. Allah memanggil Israel kembali dari pembuangan. Jadi kita bisa melihat janji Allah yang sudah terbukti dalam kehidupan bangsa Israel. Inilah misteri yang kita tidak dapat pahami. Walaupun sedemikian rupa Israel sudah melupakan Allah, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Paradoks yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini juga yang kita lihat tadi dalam surat Roma pasal yang ke-11 ini.
bahwa Allah kadang-kadang sengaja membiarkan umatnya hidup di dalam ketidaktaatan. Seringkali Allah sengaja seolah-olah terdiam, membiarkan umatnya, membiarkan bangsa Israel, membiarkan kita, orang-orang yang sudah ditebusnya, kita hidup di dalam ketidaktaatan. Bahkan tadi dikatakan dalam dalam satu ungkapan yang lebih ekstrim, Allah sengaja mengurung umatnya hidup di dalam ketidaktaatan. Ini satu paradoks yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan bangsa Israel juga. Tetapi tidak hanya berhenti di sini, kita tahu di tengah-tengah paradoks ini ada satu misteri, yaitu bahwa di dalam ketidaktaatan kita, Allah tetap menyatakan kemurahannya dan menyelamatkan kita. Ini mungkin sesuatu hal yang kita kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Kok bisa ya? Walaupun kita tidak taat, tetapi Allah kok masih menyatakan kemurahannya dan menyelamatkan kita. Nah, melihat ini kadang-kadang ada orang yang berpikir, oh kalau begitu mari kita kita teruskan hidup di dalam ketidaktaatan. Mari kita teruskan hidup di dalam dosa. Mari kita teruskan hidup di dalam pemberontakan kita. Karena toh Allah akan tetap menyatakan kemurahannya dan menyelamatkan kita. Apakah itu yang betul, pemahaman yang benar, pemahaman yang sehat, Bapak Ibu Saudara? Saya rasa tidak. Kita harus melihat bahwa di dalam konteks ini Allah mengetahui segala keterbatasan dan kelemahan kita dan tetap mengasihi kita. Tetapi bukan berarti kita dengan sengaja hidup di dalam ketidaktaatan. Karena kita tahu Rasul Paulus juga di dalam bagian lain mengatakan bahwa siapa yang mencobai Allah akan mendapatkan ganjarannya. Bukan berarti kasih kemurahan Allah, anugerah Allah yang berlimpah itu kita salah gunakan. Kita harus melihat ini dalam perspektif bahwa Allah memang sadar dan mengetahui, menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kita. Dia menyadari keterbatasan dan kelemahan orang Israel. Walaupun kita sudah diselamatkan, dipilih, tetapi kita tahu bahwa kita masih hidup di dalam tubuh yang memiliki natur berdosa. Tubuh yang lemah, yang fana, yang masih dikuasai dengan hawa nafsu dan kedagingan kita, dan seringkali kita bisa lemah dan jatuh. Tetapi bukan berarti kita dengan sengaja hidup untuk bertujuan untuk tidak taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini ada satu paradoks, tensi antara paradoks dan misteri yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga kita bisa melihat, tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa Israel akan diselamatkan. Bahkan bukan saja Israel, tetapi seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini sebetulnya ini salah satu bagian yang memang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan. Ada orang yang mengatakan bahwa kata seluruh Israel ini artinya adalah Israel secara pengertian yang lahiriah, dalam artian semua orang yang merupakan keturunan orang Yahudi itu akan diselamatkan. Ya, ada yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa orang-orang Israel dalam artian konteks kita tahu sekarang berdiri negara Israel, ya, dan artinya seluruh penduduk di negara Israel itu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang mengatakan no, ini adalah pengertian di dalam Israel rohani, yaitu yang mengatakan bahwa Israel rohani itu artinya kita, semua orang yang percaya yang bukan menjadi keturunan Jewish atau keturunan orang Yahudi. Inilah yang berarti kita akan diselamatkan. Mana yang benar, Bapak Ibu Saudara? Saya rasa bagian ini kita harus dengan rendah hati kita mengakui kita em, harus terbuka bahwa di sini kita tidak tidak bisa dengan sepenuhnya em, apa namanya me- memberikan 100% keyakinan yang mana. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus menulis ini tidak ada negara Israel. Kita tahu negara Israel yang sekarang ada adalah didirikan pada tahun 1948 ya, dan Israel yang berdiri pada tahun 1948 adalah Israel sebagai satu entitas politik, ya, entitas politik atau nation state. Sementara Rasul Paulus ya hidup di dalam zaman yang jauh lebih jauh lebih lama sebelum itu. Ya, saya tidak melihat ada satu bukti-bukti bahwa Rasul Paulus sudah
tahu satu saat di kemudian hari akan berdiri kembali kerajaan atau negara Israel. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi itu tercerai-berai ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Maka di dalam pemahaman Rasul Paulus, seluruh Israel ini adalah Israel yang ya menjadi bagian dari perjanjian keselamatan Allah yang telah diikatnya di zaman perjanjian lama. Berarti kalau begitu siapakah yang akan diselamatkan? Kita harus dalam hal ini dengan kerendahan hati kita menyerahkan kepada hikmat Allah. Kita tahu bahwa Allah akan memegang janjinya mengenai siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Itu seharusnya bukan menjadi hak kita untuk menghakimi atau memberikan satu penilaian, evaluasi. Karena itu hanya dimiliki oleh Allah. Tugas kita sebagai orang percaya adalah mengabarkan, mewartakan Injil, baik itu kepada orang Israel ataupun juga kepada orang non-Israel. Kita mewartakan berita Injil. Dari sini Bapak Ibu Saudara kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya di dalam setiap rencana Allah selalu ada tiga hal ini yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Yang pertama adalah ada yang namanya hikmat Allah, bahwa hikmat Allah itu lebih daripada pemikiran kita. Hikmat Allah itu jauh melebihi cara pikir kita, cara pandang kita, horizon di mana kita melihat dunia ini. Hikmat Allah senantiasa melebihi semua itu. Ya, kita hidup di dalam satu zaman saat ini, Bapak Ibu Saudara, di mana persepsi itu lebih penting daripada reality. Ya, persepsi itu lebih penting daripada realita. Apa yang menjadi persepsi itu selalu apa yang dilihat orang itu lebih penting daripada realita kenyataan sebenarnya yang sesungguhnya. Bukankah itu zaman yang kita hidupi? Hikmat Allah jauh melebihi segala sesuatu. Yang kedua, ada yang namanya misteri. Bahwa di dalam setiap rencana Allah ada misteri. Ada hal yang kita pahami, tetapi juga ada jauh lebih banyak hal yang kita tidak dapat pahami. Kita harus dengan kerendahan hati, kita mengakui hal ini. Di dalam setiap rencana Allah, ada hikmat Allah yang melebihi cara pikir kita. Ada misteri yang juga melebihi apa yang dapat kita bayangkan, yang mungkin kita tidak dapat pahami seutuhnya, sepenuhnya. Dan yang ketiga, di dalam setiap rencana Allah ada yang dikatakan sebagai anugerah Allah, kasih karunia-Nya, yaitu sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tetapi kita terima. Sesuatu hal pemberian ataupun suatu em, kebaikan yang kita terima yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Selalu ada tiga hal ini, hikmat Allah, misteri, dan anugerah Allah. Ada di dalam setiap rencana Allah, dalam setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita tidak dapat pahami, tetapi itu semua merupakan bagian dari hikmat Allah. Dan walaupun seringkali mungkin kita menghadapi tantangan atau kesulitan, kesukaran, di situ juga pada saat yang sama ada anugerah Allah, ada kebaikan Tuhan yang kita boleh alami. Bapak Ibu Saudara, saya rasa inilah yang mendasari apa yang Paulus sampaikan di dalam bagian ini. Dan di dalam akhir daripada surat Roma pasal yang ke-11 ini, Rasul Paulus mengakhirinya dengan satu bagian yang indah, yaitu sebuah postludium, satu bagian penutup yang merupakan eh, pemujaan atau doksologi, ya, pujian Paulus di dalam syair yang indah. Nah, kenapa ini ditulis dengan demikian? Karena ini sebetulnya adalah eh, para penafsir Alkitab mengatakan ini adalah satu puisi atau bahkan mungkin ini ada sebuah pujian, mungkin syair lagu yang secara khusus ditulis oleh Paulus. Ini merupakan satu puisi yang menggambarkan bagaimana Allah kita adalah Allah yang tidak terlampaui pemikirannya. Allah yang memiliki hikmat yang dalam. Allah yang memiliki yang jalannya dan rencananya tidak terselami. Allah yang pikirannya begitu dalam. Pikirannya begitu luas. Pikiran Allah itu pikiran yang tidak terjangkau dengan pikiran manusia. Yang tidak mungkin manusia dapat memberikan satu nasihat kepada Allah. Ataupun sesuatu sehingga Allah itu berhutang kepada manusia. Dan Paulus menutupnya dengan satu pernyataan yang begitu indah. Yang dia katakan dalam ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Allah.
oleh Allah dan kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang mendasari teologi dan pengajaran Paulus yang berpusat kepada Allah. Teosentris. Di dalam segala sesuatu, dia berpikir secara teosentris, bukan antroposentris. Bukan berpusat kepada manusia, tetapi segala sesuatu itu berpusat kepada Allah. Keselamatannya, rencananya, kemurahannya, semuanya berpusat kepada Allah dan demi kemuliaannya. Kiranya inilah yang mendorong kita untuk senantiasa hidup di dalam rencananya. Senantiasa kita boleh melihat hikmatnya, misteri yang kita boleh jalani, dan juga anugerahnya yang boleh kita alami dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk rencana-Mu yang menyelamatkan kami di tengah-tengah ketidakberdayaan kami yang seringkali kami membandel, seringkali kami tegar tengkuk seperti bangsa Israel, seringkali kami tidak menyadari betapa kami mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Kau menolong kami untuk kami hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu, dan juga kami boleh mewartakan, membagikan ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dengan seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Datanglah padanya. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya.
Tak henti-henti Dia menunggu, tak henti-henti Dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Musik saja. Datanglah kepadanya, Dia menunggu setiap orang. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti Dia menunggu, tak henti-henti Dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Bapak Saudara, kita bersyukur kita telah melewati satu minggu yang lalu dan kita bersyukur atas ibadah Jumat Agung dan Paskah yang berlangsung dengan baik. Kiranya ini semua boleh menguatkan iman kita. Yang kedua, saudara, kita mau bersyukur saudara atas segala pengorbanan dan kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita melalui Yesus Kristus. Kita mau bersyukur saudara atas seminggu yang telah kita lewati. Mari kita mau berdoa syukur kepadanya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk berdoa atau secara kita pribadi, kita mau berdoa bagi setiap kita yang telah melewati masa pekan suci ini, kita boleh semakin lagi dekat kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa saudara untuk relasi kita dengan keluarga, dengan suami, istri, dengan anak, cucu, mungkin dengan orang tua, menantu, dan hal keluarga kita agar Tuhan boleh memakai kehidupan kita menjadi berkat. Dengan teman kita, dengan teman rekan kerja kita pun juga. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini.
Saudara, berikutnya kita mau berdoa bagi Pendeta Yahya. Saudara, beberapa waktu yang lalu Pendeta Yahya sempat terjatuh di Singapura, dan ini menyebabkan dia sempat sakit, terluka, dan juga ada bleeding di bagian otaknya, saudara. Kita mau berdoa untuk pemulihan Pendeta Yahya dalam masa-masa seperti ini. Dengan kesibukannya pun Tuhan sering boleh menolong, memulihkan pemulihan yang sempurna. Dan kita mau berdoa juga bagi Ibu Yung Yung yang harus menjaga, yang harus take care. Tuhan sering boleh memberikan kekuatan bagi Ibu Yung Yung. Kita doakan bagi Pendeta Yahya dan juga Ibu Yung Yung, saudara. Dan juga setiap jemaat yang mungkin mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan sering boleh menolong, beranugerah. Dan kita mau berdoa juga bagi usaha pekerjaan jemaat yang terpengaruh akan kebijakan di Amerika ini, kebijakan tarif yang baru ini. Banyak saudara jemaat pun yang bergumul, dan ada yang khawatir mungkin apakah akan mempengaruhi pekerjaan ke depannya. Kita berdoa Tuhan sering boleh menolong, memberkati. Kita berdoa akan dua hal ini. Saudara, kita mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga jemaat agar sungguh mereka tetap terus boleh bertumbuh dalam iman, kesehatannya Tuhan terus boleh lindungi, dan Tuhan boleh memberkati setiap seisi keluarga kita dan juga keluarga jemaat. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi setiap jemaat yang memiliki integritas yang baik di dalam mungkin bekerja, dalam melakukan banyak hal, agar sungguh boleh menjadi saksi bagi lingkungan sekitar. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Saudara, kita mau berdoa bagi gereja, doakan untuk penginjil Esther, doakan untuk penginjil Peter Tikwalu, doakan para hamba Tuhan boleh dalam segala persiapannya menjadi berkat bagi jemaat. Doakan untuk ibadah dari awal sampai akhir bagi setiap seluruh jemaat yang melayani, Tuhan boleh memberkati dari ibadah anak, Inggris, dan juga Indonesia. Doakan juga untuk hari Sabtu ini, saudara, akan ada acara Usinda, Tuhan sering boleh memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi Amerika, kita mau berdoa bagi khusus bagi daerah New Jersey yang saat ini saudara ada kebakaran yang cukup besar terjadi sehingga menyebabkan banyak kerusakan, mungkin rumah-rumah terbakar, dan juga banyak rakyat puluhan ribu rakyat harus dievakuasi. Doakan untuk pemerintah dalam melakukan ini, pemadam kebakaran yang mencoba untuk memadamkan. Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan sehingga bencana ini segera berakhir. Yang kedua, saudara terus berdoa bagi perekonomian di Amerika ini. Tuhan sering boleh memberikan
pemulihan penyertaannya bagi perusahaan-perusahaan, bagi situasi politik, dan Tuhan boleh memberkati pemerintahan Amerika, doakan presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Kita berdoa. Saudara, yang terakhir kita mau berdoa bagi Indonesia. Doakan saudara untuk banyak negara bergumul, khusus juga Indonesia dalam masalah perekonomian ini pun Tuhan sendiri yang boleh menolong, memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintahan, bagi presiden dapat mengatasinya dengan baik. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang di Indonesia. Doakan untuk pekerjaan misi, doakan untuk gereja Gei Ho Kim Tong, untuk sinode, dan juga untuk orang-orang Kristen Indonesia dapat terus bertumbuh. Kita berdoa bagi Indonesia. Saat ini saya ingin mengundang kita untuk berdoa, doa pribadi dalam segala pergumulan kita, tantangan dalam pekerjaan, relasi, keluarga, kesehatan. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di dalam Kristus kami boleh mendapatkan pengharapan, kami boleh mendapatkan kemenangan, dan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan sendiri boleh memberikan kami terus pengharapan di dalam Tuhan, dan kami takkan jemu-jemunya membawa segala semuanya kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas malam hari ini kami dapat berdoa bersama, dan kami terus serahkan bagi setiap iman jemaat agar terus boleh bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian. Turunkan hujan berkat-Mu, dan biarlah berkat sorgawi
kita yang percaya dapat merasakannya di bumi. Turunkan hujan berkat-Mu. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janji kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat ku terima, hujan berkat ku rindu. Saudara, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan kembali persekutuan usia indah, dan kita ada kegiatan yaitu untuk membuat bolu kukus Surabaya. Nah, saudara akan diajarkan bagaimana cara membuatnya, ingredientnya apa saja, dan kita mau berdoa, saudara, agar acara ini boleh menjadi acara yang baik dan boleh bermanfaat bagi jemaat. Kita mau datang dan dukung dalam acara ini pada hari Sabtu. Dan saudara, pada hari Sabtu ini juga pada malam hari, saudara ada Paskah bersama dengan gereja-gereja saudara yang berada di California dan Los Angeles. Saudara ada ibadah pada tanggal 26 April jam 6.30 malam di IFGF Monrovia. Saudara, ini adalah ibadah raya, ada youth ministry, ada children ministry, dan juga ada beberapa dari dan suara kita, saudara, kita akan juga terlibat di dalam acara ini dan akan menyanyikan pujian di dalam acara Paskah bersama ini. Ada bazar dari jam 4 sampai jam 6.30, lalu setelah itu kebaktian, dan juga ada setelah itu bagi saudara yang mau hadir dalam acara Paskah bersama BKS, saudara, ini gereja-gereja di California dan juga di LA, di sekitar LA. Jadi saudara boleh datang dan hadir. Baik saudara, demikian warta, kiranya Tuhan terus boleh memberkati kita sekalian. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God.
there seems